Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Akila dengan NIM 22423034. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas artikel ilmiah non-penelitian dengan judul Tantangan Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Platform yang Berbasis Teknologi. Topik yang akan saya bahas antara lain adalah apa itu ekonomi Islam. Selanjutnya, ada pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam platform berbasis teknologi, lalu perbedaan karakteristik antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan konvensional, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan platform teknologi untuk memahami dan menerapkan prinsip ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, serta menghindari riba, penipuan, dan berbagai praktik ekonomi yang dilarang oleh Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh umat manusia. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan, persamaan, dan pertanggungjawaban dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam berbasis teknologi. Adapun beberapa contoh penerapan prinsip ekonomi Islam dalam platform berbasis teknologi adalah satu, larangan riba. Prinsip larangan riba diterapkan dalam platform berbasis teknologi seperti fintech dengan menggunakan sistem bagi hasil atau sewa. Hal ini untuk menghindari praktik mengambil keuntungan tanpa memberikan kontribusi nyata. Yang kedua, goror. Prinsip larangan goror ditetapkan dalam platform berbasis teknologi seperti e-commerce dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian dan resiko yang tidak wajar bagi konsumen. Yang ketiga, larangan haram. Larangan haram diterapkan dalam platform berbasis teknologi seperti media sosial dengan menghindari konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Hal ini untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan berarti bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat manusia adalah baik dan dianjurkan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam platform berbasis teknologi dengan mengembangkan produk dan layanan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti platform pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan berarti bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Prinsip ini dapat diterapkan dalam platform berbasis teknologi dengan memastikan bahwa semua pengguna yang memiliki akses yang sama terhadap produk dan layanan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang terakhir adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini berarti bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam platform berbasis teknologi dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan aman dan tidak menimbulkan resiko bagi pengguna. Yang selanjutnya, perbedaan karakteristik antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Sementara prinsip-prinsip ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi neoklasik seperti efisiensi dan profitabilitas. Perbedaan karakteristik ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam di platform teknologi. Misalnya, prinsip syariah yang melarang riba menjadi tantangan sistem pembayaran di platform teknologi. Selanjutnya, ketidakmampuan platform teknologi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak platform teknologi yang belum memahami prinsip ekonomi Islam dengan baik.
Hal ini dapat menghambat platform teknologi dan lembaga keuangan syariah. Platform teknologi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk dapat berkolaborasi. Hal ini karena lembaga keuangan syariah juga mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif. Conclusion atau kesimpulan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di platform yang berbasis teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Namun, penerapan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Upaya-upaya ini perlu dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan platform teknologi perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah ataupun kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Bila ada taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.